Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami dapat bersama-sama menyatukan hati untuk masuk di dalam ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, ibadah kami berkenan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita saat ini. Mari kita persiapkan dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dan kita mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Firman-Ku tinggal di dalam kamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Mari kita minta Roh Kudus untuk membuka setiap hati kita, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan benar-benar menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita letakkan segala beban kita, permasalahan kita. Kita percaya Tuhan Allah kita berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokus menyembah Tuhan. Saatnya kita meletakkan segala sesuatu yang merintangi kita untuk fokus menyembah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan. Saudara-saudara, saatnya kita letakkan segala sesuatu yang merintangi kita untuk kita lebih mendekat pada Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan, kita ungkapkan segala isi hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Beri kekuatan buat setiap kami yang lemah.
Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Tidak ada alasan kami untuk takut, karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah penopang kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Engkaulah Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengucap syukur juga karena selama ini Tuhan memelihara, menjaga kita semua. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mau bersyukur oleh karena kami tetap dapat belajar firman-Mu, dapat merenungkan firman-Mu, sekalipun hanya melalui online. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Saat ini kami menyerahkan hati kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti
firman-Mu dan dapat menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu. Biarlah perkataan yang dari Roh Kudus, dari Tuhan saja yang akan hamba-Mu sampaikan. Dan bagimulah segala kemuliaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Hari ini tema yang akan kita renungkan adalah dari Amsal 4 ayat 23, yaitu jagalah hatimu. Saya akan bacakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman yang sangat singkat. Jagalah hatimu. Bagaimana menjaganya? Dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Sebab karena dari situlah terpancar kehidupan. Pertama-tama kita akan belajar tentang hati. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang hati? Kita melihat di dalam Matius 15 ayat 11 sampai 20. Mari kita bersama-sama melihat Matius 15 ayat 11 sampai 20. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Latar belakang dari cerita ini, orang-orang Farisi mempertanyakan murid-murid Tuhan Yesus kenapa mereka makan tidak cuci tangan. Ada ritual di dalam orang-orang Yahudi bahwa kalau tidak cuci tangan maka itu najis. Jadi ini masalahnya tentang najis dan tidak najis ya. Tidak najis itu kudus ya. Tapi Tuhan Yesus di sini berkata dengan keras bahwa yang keluar dari hati, yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kita belajar di sini bahwa hati itu sangat penting. Hati itu adalah sumber. Apa yang keluar dari mulut, respon kita juga keluar dalam tindakan kita, semuanya berasal dari hati. Apakah yang ada dalam hati kita, itu yang akan keluar dalam perilaku kita. Karena itu firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 ini sungguh perlu kita pelajari dan kita benar-benar kita terapkan. Saat ini masa pandemi belum berakhir, ada banyak sekali kesusahan-kesusahan ataupun keluhan-keluhan di sekitar kita dengar ada banyak orang-orang yang merasa kapan semua ini akan berakhir. Dan kesusahan-kesusahan itu dapat membuat orang merespon dengan bermacam-macam. Ada yang bisa merespon dengan baik, ada yang bisa merespon dengan umpatan-umpatan. Jadi kita perlu menjaga hati kita untuk menjaga respon kita supaya respon kita tetap baik. Supaya dalam keadaan apapun kita tidak menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, membuat hujatan-hujatan di medsos. Itu semua keluar dari hati.
bukan hanya keluar dari mulut, tapi apa yang keluar dari ketikan di jari-jari saudara itu juga memancarkan apa yang ada dalam hati saudara. Kita melihat selanjutnya bahwa kita belajar tentang hati ini, kita harus benar-benar menjaga supaya hati kita berisi hal-hal yang baik. Hati itu bisa juga menipu, karena kadang-kadang ada orang yang, ya, di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi kita sering juga merasa, wah ini benar, tetapi ternyata ujung-ujungnya tidak benar. Mungkin kita percaya sekali pada seseorang dan kita begitu menuruti apa saja kata-katanya, dan ternyata ujung-ujungnya baru kita sadar bahwa kita sudah tertipu. Dan itulah cara iblis juga menipu manusia. Selain itu juga Amsal mengatakan bahwa setiap orang benar atau bersih pada pemandangannya. Jadi saya akan bacakan di sini bahwa Amsal 21 ayat 2 katakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Lurus pada pemandangannya sendiri. Jadi tidak heran kalau banyak orang gampang sekali tersinggung kalau diberitahu sesuatu, karena semua orang merasa dirinya lurus, semua orang merasa dirinya benar. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi sekali lagi, kenapa kita perlu menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan? Karena Tuhan menguji, Tuhan melihat bagaimana hati kita. Ketika kita melalui pandemi yang berat ini, Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Coba kita belajar dari Daud. Sebelumnya saya mau bacakan 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi firman Tuhan mengatakan semua orang, siapapun dia, mau orang percaya atau tidak, semuanya mengalami masalah-masalah, mengalami pencobaan-pencobaan. Tetapi ada batasan bagi orang-orang yang percaya bahwa dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Dan ada jaminan Allah memberikan jalan keluar. Mari kita melihat bagaimana Daud melalui pencobaan atau melalui masalah. Daud pernah merasa tertekan. Dia mengatakan demikian di dalam Amsal, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jadi Daud merasakan bagaimana rasa tertekan, stres, itu bukan sesuatu yang baru. Dan dikatakan bahwa Daud berkata demikian, aku akan berharap kepada Allah, aku akan bersyukur kepada Allah. Dia katakan kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Dikatakan demikian, Mazmur 42 ayat 5, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Mungkin sekarang ini ada orang-orang atau mungkin di antara kita, saudara-saudara, merasa tertekan dengan semua keadaan yang sekarang terjadi dan merasa gelisah, kapan semua ini berakhir? Daud bereaksi seperti ini, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dikatakan juga sama dalam Mazmur 49 ayat 5, demikian juga, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jadi kalau orang percaya itu merasa stres, itu manusiawi. Daud pun seorang yang
dikatakan berkenan kepada Tuhan, dia juga merasakan tekanan ketika dikejar-kejar oleh musuh di dalam situasi yang rasanya tidak adil karena dia tidak berbuat sesuatu yang salah, tapi dia harus menderita, dia harus dikejar-kejar. Dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Mari kita bersama-sama pada saat ini kita katakan kepada diri kita, kita bicara kepada diri kita, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Berharaplah kepada Allah, perintahkan kepada diri kita, berharaplah kepada Allah. Aku akan bersyukur, ya, aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita juga tahu tentang cerita tentang Elia. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan dikatakan dia diangkat ke surga dengan kereta berapi. Tetapi apakah kita mengerti bagaimana perasaan Elia di satu saat di mana dia merasa dia sudah bekerja mati-matian untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi kemudian pada suatu saat dia merasa dia sendirian. Dia merasa dia terancam akan dibunuh oleh Ratu Isabel, dan dia merasa sia-sialah aku bekerja karena aku seorang diri, aku tinggal aku sendirian. Dan dia berkata, aku ingin mati. Orang depresi, ciri-cirinya kepingin mati saja, ingin mengakhiri hidup. Dan bilang pada Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati saja. Barangkali ada di antara saudara yang sedang mengalami masalah yang berkepanjangan dan rasanya tidak ada jalan keluar dan ingin kapan Tuhan ambil saja daripada aku harus menghadapi ini terus-menerus. Kita belajar dari Elia bahwa ketika seorang yang sebesar Elia pun bisa merasa depresi, tetapi dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap berada di dalam hadirat Tuhan, dan yang terjadi adalah Tuhan memberikan pertolongan, yaitu Tuhan mengutus malaikat untuk memberi dia makan, dan kemudian dia bisa tidur, diberi makan. Jadi kalau saudara depresi, obatnya adalah makan, tidur, senangkan hati, dan kemudian baru berdoa. Elia kemudian pergi ke gunung dan bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara kepadanya, Elia, masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Jadi bukan kamu sendirian. Ya, kadang-kadang iblis menipu dengan perasaan, yaitu tadi perasaan di hati yang menipu bahwa cuma aku sendirian yang melayani, yang lainnya gak mau lagi melayani di gereja. Lihat, yang bekerja cuma aku sendirian, tapi itu adalah hati yang menipu. Mari kita datang kepada Tuhan dan beristirahat dan datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan singkapkan kebenaran bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Immanuel, ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita. Rasa sendiri itu berbahaya. Jadi kita perlu berhati-hati kalau kita merasa tertekan, kalau kita merasa sedih, kalau kita merasa tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang membantu, datang kepada Tuhan. Bagaimana sekarang kita menjaga hati? Karena dikatakan di situ, jagalah hatimu, perintahnya demikian. Mengapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Hati yang baik mengeluarkan respon yang baik. Hati yang jahat, hati yang ada iri hati yang penuh dengan benci, tidak mengampuni, pasti akan mengeluarkan respon yang tidak baik juga. Pembunuhan yang pertama di bumi ini terjadi karena hati Kain penuh dengan iri. Dia iri dengan adiknya dan akhirnya dia membunuh Habel. Hati-hati, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga hati? Pertama, kita jadikan Tuhan Yesus Raja, berkuasa, bertahta dalam hati kita. Jadikan dia Tuhan dalam hati. Kalau yang belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hati,
Mari sekarang mungkin kita ambil waktu sebentar. Saya mau mengajak bagi yang belum pernah mengucapkan doa ini, mari bersama-sama saya sekarang. Tuhan Yesus, saat ini saya datang kepadamu. Saya membuka hati, saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan saya, dan Engkau adalah Immanuel yang beserta saya. Saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya, bertahta dan memerintah di dalam hati saya. Engkau saja yang akan memberikan firman-Mu di dalam hati saya, sehingga saya dapat bereaksi atau meresponi segala sesuatu dalam hidup saya hanya sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidupku benar-benar hanya hidup bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga akan melanjutkan bahwa kalau kita sudah mengundang Tuhan Yesus dalam hati, kedua, kita perlu menyimpan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kalau kita dalam keadaan apapun, kita menyimpan firman Tuhan, maka respon kita pasti akan benar dan baik. Tapi kalau isi hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan, maka respon kita mungkin kadang-kadang baik, mungkin kadang-kadang jahat. Kita perlu pastikan bahwa hati kita sudah diisi oleh Tuhan. Tuhan bertahta di hati kita. Kita akan mengisi hanya dengan firman Tuhan. Seperti Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita deklarasikan ini juga kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berkata kepadamu, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita lakukan dua hal ini. Mengundang Yesus tinggal dalam hati, bertahta menjadi raja dalam hati kita. Jadi bukan diri kita sendiri yang menjadi penentunya, tapi Tuhan yang menjadi penentu. Dialah yang bertahta, dialah juga yang akan memerintah. Sehingga pikiran kita, hati kita semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Dan kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam hati, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Tuhan itu. Tepat pada waktunya kita memerlukan hikmat yang tepat akan keluar dengan sendirinya bila kita menyimpan firman-Nya. Saya mengajak bahwa semua jemaat supaya rajin membaca Alkitab. Ada gerakan ayo baca Alkitab. Baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Baca saja, sekiranya belum mengerti, baca saja dulu dan kemudian berdoa minta Tuhan memberi pengertian. Dan kemudian ada juga gerakan ayo hafal ayat. Hafal ayat 1 ayat setiap hari. Dan kalau kita hafalkan 1 ayat, mungkin besok kita lupa, tapi besok ada hafalan ayat yang lain. Dan percayalah bahwa Roh Kudus sanggup mengingatkan kita akan apa yang pernah kita simpan dalam hati. Ketika kita mengalami sesuatu masalah di mana dibutuhkan hikmat khusus, keputusan yang sulit, tetapi firman Tuhan akan muncul dengan sendirinya dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan kita dapat meresponinya dengan sikap yang baik dan benar. Mari kita menjaga hati kita. Mari kita hidup di dalam respon yang benar. Pada setiap keadaan kita mengambil keputusan yang baik dan benar. Dan itu dimungkinkan karena Tuhan Yesus ada dalam hati dan firman Tuhan ada dalam hati. Tetapi kita juga harus jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Berarti itu perlu usaha kita. Waspada dengan penuh artinya usaha yang sungguh-sungguh. Usaha kita adalah membaca firman Tuhan. Usaha kita adalah menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Maka pasti kita akan berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
bahwa Engkau memperlengkapi dengan firman Tuhan yang luar biasa, penuh kuasa, dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, bahwa kami dapat melalui semua keadaan kehidupan kami, bahkan juga melalui pandemi ini, kami dapat membuat respon hati yang benar. Kami dapat tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami dapat tetap berharap kepadamu oleh karena kami memiliki firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau juga berjanji akan memperbarui hati kami. Engkau berjanji memberi kami hati yang baru, hati yang penurut ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya kami semua diberikan semangat untuk membaca firman-Mu setiap hari, diberi semangat untuk menyimpan janji-Mu setiap hari di dalam hati kami. Dan kami berdoa Tuhan, supaya firman-Mu itu akan bekerja dalam hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami hidup menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, dan semua kegiatan Tuhan Yesus memberkati saudara, baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Meskipun kondisi saat ini masih pandemi, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus belajar dan terus bertumbuh melalui DNA. Bagi saudara-saudara yang belum tergabung dan ingin tergabung dalam satu DNA, silakan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih, bisa ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, GoPay, dan Dana di nomor akun di bawah ini. Bagi saudara-saudara sekalian, selalu ingat dengan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, dan berpergian keluar rumah jika diperlukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.